Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang. Buat kamu yang lagi mikirin gimana caranya lanjut kuliah S1, ada kabar super bagus nih. Kementerian Agama atau Kemenak punya 2 beasiswa keren banget lewat program Beasiswa Indonesia Bangkit alias BIB. Coba deh bayangin, ini tuh kayak ada 2 gerbang menuju kampus impian kamu. Pertanyaannya, gerbang mana yang paling pas buat kamu lewatin? Nah di sini kita akan bedah tuntas biar kamu nggak salah pilih. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan utamanya. Pilih beasiswa unggulan atau beasiswa santri? Dua-duanya sama-sama bergengsi, tapi sasarannya beda banget. Nah, supaya pilihan kamu tepat sasaran, kita bakal lihat 4 poin perbedaan paling mendasar yang bakal nentuin mana yang paling kamu banget. Yuk kita lihat tabelnya. Poin pertama ini, cakupan wilayah studi bisa dibilang jadi penentu paling awal. Ini soal visi kamu ke depan. Mau fokus cari ilmu di kampus-kampus top dalam negeri? Atau kamu punya mimpi besar buat sekalian merasakan kuliah di luar negeri? Jelas banget ya bedanya. Kalau dari dulu kamu udah ngelis kampus impian di luar negeri, entah itu dimanapun, maka pilihan kamu cuma satu, beasiswa unggulan. Beasiswa ini buka pintu buat ke dalam dan luar negeri. Sementara itu, beasiswa santri memang dirancang khusus untuk memaksimalkan potensi di dalam negeri. Jadi ini keputusan fundamental pertama yang harus kamu ambil. Selanjutnya, siapa aja nih yang bisa daftar beasiswa unggulan? Wah, ternyata cakupannya luas banget loh. Jangan kira ini cuma buat lulusan madrasah aliyah aja. Lulusan dari berbagai satuan pendidikan keagamaan di bawah Kemenak juga bisa daftar. Jadi, beasiswa ini benar-benar merangkul keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, kalau beasiswa santri, ini baru spesifik, sangat spesifik. Ini benar-benar buat kalian, para santri, yang udah mukim atau tinggal di pondok pesantren minimal 3 tahun terakhir. Dan bukan cuma itu, ada syarat keilmuan yang jadi ciri khasnya. Harus punya kemampuan membaca dan memahami kitab kuning. Ini menunjukkan bahwa beasiswa ini mencari kader-kader ulama masa depan. Soal prestasi, dua-duanya tentu cari bibit unggul. Tapi, coba perhatikan deh detail jenis prestasinya. Keduanya sama-sama menghargai tahfidz. Tapi, beasiswa unggulan lebih menyoroti kompetisi sains seperti OSN atau KSM. Sementara beasiswa santri selain sains, juga memberi nilai tinggi pada prestasi di bidang MTQ misalnya. Jadi, kelihatan kan fokusnya sedikit berbeda, menyesuaikan dengan profil calon pendaftarnya. Perbedaan krusial lainnya adalah pilihan universitas. Kalau beasiswa santri, daftarnya udah ditentukan. Ada daftar PTN dan perguruan tinggi keagamaan Islam yang jadi mitra Kemenak. Jadi ini penting banget ya, sebelum kamu mantap memilih jalur santri, pastikan dulu kampus dan prodi incaranmu ada di dalam daftar kemitraan ini. Jangan sampai salah langkah. Gimana? Udah mulai tercerahkan mau pilih jalur yang mana? Mantap! Nah, kalau kamu udah punya pilihan, sekarang kita lanjut ke tahap yang lebih teknis, yaitu proses pendaftarannya. Tenang aja, semua serba online dan sebenarnya cukup jelas kok. Seluruh prosesnya 100% online. Artinya kamu bisa daftar dari mana aja, asal ada internet. Tapi ada satu tips penting dari saya. Jangan pernah daftar mepet-mepet deadline. Siapkan semua dokumen dari jauh-jauh hari. Scan semuanya dengan jelas, simpan di satu folder. Jadi begitu pendaftaran dibuka, kamu tinggal set, unggah dan selesai. Gak ada lagi drama cari berkas di menit-menit lahir. Oke, rintangan pertama yang harus dilewati itu adalah seleksi berkas. Di tahap ini, belum ada wawancara, belum ada tes. Dokumen-dokumen kamu lah yang jadi juru bicara. Jadi, gimana caranya biar berkas kita ini nggak cuma lengkap, tapi juga bisa bersinar di antara ribuan pendaftar lain? Yuk kita intip strateginya. Gini, personal statement atau esai itu ibarat jantung dari aplikasi kamu. Di sanalah kamu bisa cerita siapa dirimu, apa mimpimu, dan kenapa kamu layak dapat beasiswa ini. Tapi, secanggih apapun esai kamu, ada satu hal yang sifatnya mutlak dan gak bisa ditawar. Ikutin format resmi. Kesalahan sepele kayak salah format surat rekomendasi, itu bisa bikin kamu langsung gugur. Serius, ini fatal banget. Nah, ini dia contoh nyata yang saya maksud. Khusus buat pendaftar beasiswa santri, surat rekomendasi dari pimpinan pesantren itu wajib, kudu, fardu ain pakai format yang ini. Ini bukan sekedar anjuran, tapi kewajiban. Kalau format suratmu beda sedikit aja, bisa-bisa langsung dianggap nggak valid. Jadi langkah pertama, download template resminya, baru deh minta tanda tangan ke kiai atau pimpinan pesantrenmu. Catat ya, ini krusial. Jadi intinya udah jelas banget ya. Mau kamu ambil jalur unggulan yang jangkauannya global, atau jalur santri yang fokus pada kaderisasi, kuncinya cuma satu, persiapan yang super matang. Ketelitian kamu dalam membaca setiap poin di buku panduan dan menyiapkan setiap dokumen, itulah yang akan jadi pembeda utama antara aplikasi yang diterima dan yang ditolak. Nah, sekarang semuanya kembali ke kamu.
Setelah kita bedah bersama jalur mana yang paling sesuai dengan profil, prestasi, dan mimpi besarmu. Apapun pilihanmu nanti, ingat ya, ini bukan sekedar beasiswa. Ini adalah tiket emas untuk membuka gerbang masa depan yang kamu impikan. Selamat mempersiapkan diri, selamat berjuang, dan semoga sukses.